Saya akan menelisiknya eksklusif. Dan saudara, saya mewawancarai Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Saya mengetahui bagaimana pendapat masyarakat anti korupsi terkait dengan rencana Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Mas Boyamin, sehat selalu di Solo, Mas. Iya, justru inilah karena saya tahu prosesnya demikian, maka saya cukup di Solo aja, tidak perlu masuk Jakarta. Inilah cara-cara penyelesaian Solo. Gitu. Bisa aja Mas Boyamin. Mas Boyamin, sebelum saya berbincang dengan Anda, saya ingin sedikit memutarkan salah satu tersangka kasus penyerangan Novel Baswedan dengan air keras yang sempat menyampaikan sesuatu pada saat bertemu dengan wartawan. Berikut ini. Tolong dicatat, saya nggak suka sama Novel karena dia pengkhianat. Saya ingin bertanya, kalau kelas Bintara saja ada kebencian yang kemudian disampaikan, apakah bisa disimpulkan bahwa ada dugaan ketika nanti Novel masuk ke tubuh Polri dan kawan-kawan akan ada penolakan? Saya yakin ini proses pendewasaan kita semua menuju cara bernegara yang lebih substansi. Letupan-letupan kemarin itu anggap aja jiwa kekanak-kanakan kita semua, termasuk saya juga. Gitu. Tapi bahwa saya memberikan apresiasi terhadap upaya yang dilakukan ini, itu adalah bentuk pendewasaan kita semua, dibuat berbesar hati, dan itu sebenarnya sudah dimulai ketika Pak Presiden Jokowi merangkul Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Dan ini justru dalam konteks ini kita ambil hikmahnya, inilah pendewasaan kita semua. Bahwa kepentingan negara lebih besar daripada kepentingan individu. Jadi Anda mau menyamakan bahwa proses ini ya boleh disamakan warnanya dengan pemilu. Sempat adu dan lain sebagainya, cicak buaya jilid 1, cicak buaya jilid 2, cicak buaya jilid 3, ditutup dengan keputusan dari Kapolri yang merupakan pesan dari Pak Presiden. Anda mengatakan itu? Ya, ini cicak dan buayanya sudah rukun, Mas Aiman. Jadi jangan digosok-gosok lagi. Justru kita bahasanya membuat cicak dan buaya sekarang rukun. Dalam rangka akan mengejar koruptor cicak buayanya ini. Oke, itu kan versinya Bung Boyamin. Kita setuju bahwa harus rukun. Meskipun bara dalam sekam kan masih ada, Mas. Saya balik sekarang. Novel Baswedan, Rizka Damani, Sugeng Basuki, segala macam itu dulu ketika ada kesempatan balik lagi ke kepolisian kan tidak mau pilih di KPK. Dia bisa jadi nganggep dulu di tempat kepolisian dia tidak cocok atau bahasanya ya negatif lah dan pengen di KPK. Sekarang dia dipaksa untuk balik lagi ke kepolisian, apakah Novel akan juga berbesar hati? Bukan hanya perasaan yang di dalam, tapi perasaan orang luar yang disuruh ke dalam ini justru lebih berat, Mas Aiman. Saya yakin apapun ini sudah dipikirkan, diperhitungkan matang-matang oleh Pak Kapolri, oleh Pak Presiden, termasuk oleh pimpinan KPK sendiri. Buktinya kemarin adem-adem aja. Saya berpikir ini memang penyelesaian cara-cara Solo harmoni, gitu. Tapi memang sesuatu yang ideal itu belum tentu gampang. Mas Boyamin, apa sih yang ada di bayangan Mas Boyamin akan mereka di Mabes Polri dengan posisi-posisinya? Ya, konteksnya kan mereka ada yang penyidik, ya, ada yang penyelidik, ada yang pengaduan masyarakat, yang analis, terus juga bagian humas. Nah, kalau mereka diberdayakan sesuai bidangnya masing-masing seperti tadi, ada kehumasan, ada analisnya, dan kemudian menjadi tim yang secara bersama-sama disupportingkan kepada penyidik-penyidik Tipikor Bareskrim, menurut saya malah akan sangat lancar, kecuali mereka malah kalau dimasukkan jadi penyidik, nanti malah bukan berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kemudian bisa aja saling menghancurkan gitu. Iya, jadi ini kan proses yang penyidik. Saya juga beberapa kali mewawancari mereka mengatakan bahwa kemampuan mereka hanya di bidang penyidikan misalnya. Supporting penyidikan juga, maksudnya begitu. Misalnya jadi teman diskusi atau kemudian juga diberi wewenang untuk mereview gitu loh. Tapi tidak menjadi penyidik langsung yang memeriksa misalnya. Itu justru saling melengkapi kalau menurut saya. Dan jangan lupa Mas Aiman, berdasarkan survei terakhir, kepolisian sudah menyalip KPK. Berarti kan bisa jadi membanggakan kalau mereka dibuang dari KPK, sekarang ditempatkan di lembaga yang ratingnya sekarang lebih tinggi dari KPK. Ini kita akan lihat, kita cermati ke depan, termasuk Mas Boyamin, masyarakat anti korupsi Indonesia juga cermati soal ini. Pasti nanti kalau ada yang mangkrak, ada yang suatu yang malah tidak bagus, kontraproduktif, pasti saya gugat pra peradilan. Loh, sudah ada KPK,
supporting 56 orang kok masih perkaranya mangkrak-mangkrak itu. Harapannya ketika mereka masuk bisa mempercepat, harapannya bisa meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Iya, meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau kemarin misalnya yang berprestasi KPK doang dengan cara-cara OTT itu kan banyak yang kemudian menyaksikan itu dianggap berhasil. Kalau ternyata lembaga kepolisian dan kejaksaan masih terbelakang terus, kan niatnya KPK itu didirikan. Kalau nanti kepolisian, kejaksaan itu sudah hebat, KPK dibubarkan. Bahkan kan ada yang mengatakan itu sebagai lembaga ad hoc, gitu loh. Jadi ini saya kira butuh pemahaman yang begitu tinggi dari seorang negarawan. Dan itu saya tidak ingin memuji Pak Jokowi, tapi kenyataannya ini adalah ketika diprotes masyarakat di mana sikapnya, ini sudah saya melihat kualitas dari sisi Pak Presiden. Beliau mengatakan sejak awal kan tidak boleh merugikan pegawai KPK alih status ini. Maka sekarang dialih statuskan jadi ASN di Bareskrim. Itu bentuk suatu tanpa harus berkata-kata tapi sikapnya jelas. Baik. Mas Boyamin Saiman, masyarakat anti korupsi Indonesia yang berada di Solo dan menjawab dari Solo. Saya nggak bilang dengan cara Solo ya. Menjawab dari Solo. Terima kasih Mas Boyamin Saiman. Sehat selalu Mas Boyamin. Masih. Saudara, siapa-siapa saja mereka, ex penyelidik pegawai KPK yang akan ditarik ke Mabes Polri. Bagaimana kiprah mereka? Saya akan melisiknya eksklusif